sholat di belakang Nabi, hadir pengajian terus, nggak pernah absen, minta kaya dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, doakan saya kaya Rasulullah, supaya saya bisa membantu saudara-saudara saya yang miskin. Kata Nabi Muhammad, wahai Tha'labah, golilun yakfik min katsir yudhik. Kamu sedikit pas-pasan hidupnya seperti ini, tapi bisa istiqomah ke masjid, bisa istiqomah hadir pengajian, syukur. Daripada engkau kaya belum tentu bisa seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap minta kaya. Ya. 2 kali minta kaya, 3 kali akhirnya didoakan kaya oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sungguhan ketika kaya korun, Tha'labah ini kaya. Ya. Sampai diriwayatkan 2 gunung itu seluruhnya hewan ternaknya Tha'labah. Ribuan ekor, dulu badan nggak punya harta, ribuan ekor. Akhirnya betul, yang biasanya sholat 5 waktu nggak pernah sholat 5 waktu dengan Nabi Muhammad. Sholatnya itu cuma Jumatan saja. Yang dulunya aktif hadir pengajian nggak pernah hadir pengajian. Kenapa? Sibuk ngurusi hewan ternaknya. Kaya raya itu Tha'labah. Ya. Akhirnya ketika mendapat perintah dari Allah Ta'ala Nabi Muhammad untuk wajib mengeluarkan zakat, Tha'labah nggak mau mengeluarkan zakat. Dianggap sebagai dianggap sebagai pajak, bukan zakat, pajak. Akhirnya turun ayat dari Allah Ta'ala, dulu ada orang yang berjanji, jika aku beri kelebihan dia akan membantu saudaranya. Ketika aku sudah memberi, dia berpaling dariku, kata Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat dari Tha'labah, haram hukumnya. Ya. Akhirnya Tha'labah maaf waliyadzubillah min dzalik, diriwayatkan meninggalnya kurang bagus di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal dulu dia minta kaya, pengen bantu saudaranya. Ketika dijadikan kaya, berpaling. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu para ulama, para salafun soleh, orang-orang soleh dulu, jangan kita pernah minta kaya, jangan. Kenapa? Belum tentu kuat kita kalau kaya. Maaf. Dulunya ahli di masjid, ketika kaya nggak pernah ke masjid. Dulunya ahli pengajian, ketika kaya nggak pernah hadir pengajian. Dan itu subhanallah memang betul. Beberapa banyak saya kadang-kadang lihat orang yang aktif pengajian, aktif ke masjid, ketika naik jabatan, ketika hartanya tambah bertambah, nggak pernah aktif lagi ke masjid. Kenapa? Cobaan. Semakin kaya bukan semakin dekat, kadang-kadang semakin jauh dari Allah Ta'ala. Makanya para ulama itu berdoa di dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibana alaih. Ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak, tapi rezeki yang tidak menyiksa kami seperti korun dan Tha'labah. Itu harus doa. Kenapa? Belum tentu kalau kita dikasih kekayaan kita semakin dekat dengan Allah. Takutnya tambah kufur. Waliyadzubillah min dzalik. Ini contoh yang konkret. Tha'labah dulu bukan orang kaya, tapi berkat doa, apalagi yang mendoakan Nabi Muhammad SAW. Contoh yang konkret yang lainnya dulu. Ada Dodi Al-Fayed yang pernah menikah dengan Lady Diana, ya, mantan istrinya Pangeran Charles, Pangeran Inggris. Ya. Dodi Al-Fayed itu Pak, maaf, itu termasuk 10 orang terkaya di Inggris. Uangnya jangan ditanya sudah. Tapi dulunya bukan orang terkaya, tukang sapu jalanan. Tukang sapu jalanan di Inggris. Sampai suatu saat Dodi Al-Fayed itu pernah nunjuk hotel termewah di Inggris, di London, hotel bintang 7. Di Indonesia nggak ada bintang 7 hotel. Di Indonesia itu hotel paling mentok bintang 5, paling tinggi bintang 5. Ada bintang 7 obat puyir sakit kepala. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri ada hotel bintang 7. Dodi Al-Fayed itu mengatakan suatu saat hotel ini saya beli, bakal saya beli. Temannya tertawa-tawa. Kamu nggak usah menghayal punya hotel yang harganya ratusan triliun. Kamu kalau punya apartemen saja itu sudah syukur. Kenapa? Karena apartemen itu Pak paling murah. Rumah paling murah di luar negeri itu apartemen. Kalau Anda di Indonesia kebalikan. Kalau Anda beli apartemen berarti Anda termasuk orang kaya. Tapi kalau di luar negeri apartemen itu orang paling melarat. Maaf. Kenapa? Karena harga apartemen itu maaf mungkin 2 miliar, 3 miliar. Tapi harga rumah bisa 25 miliar. Jadi kalau orang punya rumah di luar negeri seperti Inggris, ya seperti Singapura, itu orang terkaya itu. Karena nggak semua orang bisa membeli rumah. Kata teman-temannya, kamu nggak usah menghayal punya hotel, nggak usah menghayal punya rumah. Kalau kamu punya apartemen, itu kamu sudah syukur. Tapi subhanallah dibalik oleh Allah Ta'ala, ya berkat ikhtiarnya dan doanya, akhirnya Dodi Al-Fayed itu dijadikan orang 10 terkaya di
di Inggris. Hotel dulu yang ditunjuk bisa dibeli oleh Dodi Al-Fayed. Subhanallah. Berkat apa? Berkat doa. Berkat doa. Padahal tukang sapu jalanan. Tukang sapu jalanan bisa menjadi orang 10 terkaya di Inggris. Jadi tidak ada yang mustahil, Pak. Maaf. Kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak jadi, maka pasti jadi, tidak ada yang mustahil. Ya. Kenapa? Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya. Contohnya, ibunya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, salah satu pemimpin perempuan di surganya Allah Ta'ala. Gak punya suami, tapi bisa hamil. Gak punya suami loh, ini gak masuk akal. Gak punya suami bisa hamil mengeluarkan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Tapi kalau zaman sekarang ada Maryam hamil tanpa suami, ya ini perlu dipermasalahkan ini. Ya, Maryam Soto namanya ini. Ya. Kalau Siti Maryam kenapa? Memang kehendak dari Allah Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Apalagi cuma merubah orang yang miskin jadi kaya. Yang gak punya suami aja bisa hamil kok, seperti Siti Maryam. Apalagi cuma merubah orang yang sakit menjadi orang sehat, itu tidak ada yang mustahil. Cuma tergantung doanya kita masing-masing. Makanya dianjurkan kita ini untuk selalu berdoa dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan susah. Cuma zaman sekarang banyak orang doa itu kalau ada perlunya. Kalau sudah sakit baru doa, tahajud, nangis, pegang tasbih. Kalau sehat ditaruh lagi tasbihnya itu. Maaf. Nanti kalau sudah rumahnya mau disita sama bank, nggak bisa bayar utang, baru nangis tiap malam tahajud, hadir pengajian 5 waktu di masjid. Nanti kalau sudah problemnya hilang, nggak ada lagi hadir pengajian, nggak ada lagi ke masjid. Jadi kadang-kadang kita ini maaf nggak tahu malu. Kita ini cuma berdoanya kadang-kadang ketika butuh dengan Allah Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan i'rifillah firraha ya'rifka fisiddah. Kenali Allah Ta'ala ketika kamu senggang, ketika kamu banyak uangnya, banyak doa. Ketika kamu sehat, perbanyak doa, perbanyak ibadah. Ketika kamu nggak ada problem, kenali Allah Ta'ala, banyak ibadah, banyak sedekah, ya, banyak ibadah. Ketika kamu dapat musibah, maka Allah akan kenal dengan engkau. Kadang-kadang kita belum minta, Pak, sudah diangkat problemnya oleh Allah Ta'ala. Padahal kita nggak pakai minta, belum minta, itu sudah diangkat problemnya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita sering kenal dengan Allah ketika waktu senggang. Jadi jangan ketika ada problem. Nggak salah kadang-kadang ketika ada problemnya tidak terpecahkan. Kenapa? Karena kita doanya ini kalau ada butuhnya. Ya, contoh yang konkret. Ada kawan kita, keluarga kita, tetangga kita yang nggak pernah silaturahmi dengan kita. Ujung-ujungnya datang nggak pernah silaturahmi setahun 2 tahun, ya, datang minta bantuan dengan kita. Kita mungkin masih pikir berkali-kali. Kenapa? Kita nggak akrab kok. Ya, takutnya nggak dibayar, nanti ini ditipu, ini macam-macam. Cuma kalau maaf ada keluarga kita yang akrab, seminggu sekali datang ke rumah kita, kawan kita, ya, tetangga kita akrab dengan kita, hampir tiap hari kumpul. Maaf saking akrabnya, saking cintanya, kadang-kadang dia ada problem, belum dia minta sudah kita bantu. Kenapa? Karena akrab. Ya. Beda. Maaf kita sendiri beda dengan orang yang akrab, dengan orang yang tidak akrab, beda kita bantunya. Kadang-kadang kalau akrab teman sendiri, apalagi tiap malam nongkrongnya bareng umpamanya, nggak pernah putus, tiap hari duduk bareng, ngobrol bareng. Kalau ada problem pasti kita bantu. Belum dia minta kita bantu. Kenapa? Karena akrab. Begitu juga Allah Ta'ala dengan hambanya. Kalau dia nggak pernah ada problem, tapi akrab dengan Allah Ta'ala, maka ketika ada problem dia bakal dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu orang yang ahli ibadah dan ahli doa. Kalau doa itu, Pak, dalam riwayat kalau nangis, suara tangisannya itu kedengaran sampai dalam jarak 1 kilometer. Tangisannya Nabi Ibrahim itu ketika ibadah. Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Raja Namrud ke api, itu malaikat bingung. Malaikat Jibril sampai terbang datangi Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Ibrahim, kalau kamu ada hajat dengan saya, apa hajatmu?" Kata Nabi Ibrahim, "Kalau dengan engkau, wahai Jibril, saya tidak perlu." Tidak perlu. Ya sudah, kalau tidak perlu dengan saya, maka minta dengan Allah Ta'ala. Kamu ini mau dilempar ke api oleh Raja Namrud, minta sama Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Ibrahim? Allah Ta'ala tidak perlu diminta, dia sudah tahu keadaanku, kata Nabi Ibrahim.
Itu menunjukkan mentalnya Nabi Ibrahim. Saking dekatnya dengan Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim itu menunjukkan gak perlu diminta, gak perlu berdoa, Allah tahu kok. Kenapa? Karena keakraban Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Makanya dapat julukan Khalilullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Subhanallah, Nabi Ibrahim gak pakai doa, langsung Allah sendiri yang mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu selalu dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim gak minta, tapi langsung Allah sendiri. Itu menunjukkan kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Tapi kalau kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita dapat problem sakit, minta doa sama Allah. Allah sudah tahu keadaan saya. Gak pernah doa kok mau dikabulkan doanya kadang-kadang kepada Allah Ta'ala. Jangan, kalau kita jangan ikut-ikutan seperti Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kita bukan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim memang orang yang dekat. Kalau setiap dari kita memang harus berdoa. Harus berdoa. Apalagi doanya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jangan pernah lepas untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Doanya mustajab. Yang penting kalau berdoa itu yakin diterima oleh Allah Ta'ala. Ana idadoni abdibi, aku itu di dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin maka berhasil. Tapi kalau hambaku tak yakin, ragu, maka tak akan berhasil. Makanya di dalam Islam itu dianjurkan untuk optimis, tidak boleh pesimis. Apalagi di dalam doa. Orang yang pesimis dalam hidupnya atau di dalam doanya, maka hidupnya gak akan berkah. Gak akan berkah. Nomor satu itu harus optimis, harus yakin, harus bisa merasa doanya dan keinginannya pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Urusan dikabulkan dan dikabulkan itu urusan belakang. Yang penting harus optimis. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Utullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dan yakinlah, kata Nabi Muhammad, doa kalian pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu syarat supaya doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kita harus yakin. Kalau nggak yakin percuma, nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai pernah dikisahkan ya, di salah satu negara di Afrika itu tingkat kriminalnya tinggi. Apalagi kalau di sana rumahnya itu nggak ada laki-lakinya, itu paling sering dirampok sama orang-orang di sana. Sampai suatu saat, subhanallah, ada seorang ibu dengan anaknya ditinggal meninggal oleh suaminya. Akhirnya ketika suaminya itu meninggal, si ibu ini datang kepada salah satu ulama, minta resep supaya rumahnya dan tokonya ini tidak dirampok, karena dia takut anaknya masih kecil ya, suaminya sudah meninggal. Datang kepada salah satu ustadz, kebetulan ustadz ini mau berangkat acara pengajian. Kata si ibu, ustadz, saya minta resep, suami saya sudah meninggal, saya takut toko saya, rumah saya dirampok. Apa resepnya supaya rumah saya dijaga, toko saya dijaga oleh Allah Ta'ala? Kata ulama tersebut, mau dituliskan macam-macam doa, kelamaan. Akhirnya kata si ustadz itu, perbanyak baca ayat kursi. Pulang kamu perbanyak baca ayat kursi. Insya Allah rumahmu dibentengi oleh Allah Ta'ala dari gangguan orang atau kerampokan. Masuk itu ustadz, berangkat jalan. Si ibu ini orang awam. Ayat kursi itu bingung, apa ayat kursi ini? Padahal ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Cuma si ibu ini nggak tahu. Akhirnya sampai rumah cuma baca kursi sambil megang tasbih. Bacaannya kursi, padahal salah. Maksudnya itu ayat kursi. Cuma karena ibu ini orang awam, nggak ngerti agama, akhirnya sampai rumah yang dibaca kursi. Pikirannya itu pokoknya kursi terus. Sampai suatu saat si perampok ini melihat ke rumah ini nggak ada laki-laki, diintai berapa hari nggak ada laki-lakinya, akhirnya mau dirampok. Akhirnya subhanallah ketika malam mau dirampok, rumahnya ibu ini tertutup kursi, full kursi, nggak ada pintunya sama sekali. Perampok ini heran loh, mulai kapan ini tuan rumahnya nyusun kursi? Jadi kursi kayak disusun itu pak, mulai atas sampai bawah itu semuanya, jadi seperti bulan itu, nggak ada pintunya sama sekali. Perampoknya bingung loh, mulai kapan ini nyusun kursi di rumah ini? Akhirnya nggak jadi kerampok malam itu. Besoknya siangnya dilihat nggak ada kursinya. Kok terbuka lagi di rumahnya? Akhirnya coba nanti malam mau dirampok lagi. Ketika malam dirampok, subhanallah tertutup lagi sama kursi. Besoknya ketika siang dilihat nggak ada itu kursinya. Akhirnya malam ketiga mau dicoba lagi, nggak tahu betul. Malam ketiga tertutup lagi dengan kursi full. Rumah ini tertutup dengan kursi. Akhirnya
Akhirnya besoknya dilihat nggak ada lagi. Akhirnya didatangi ibunya itu. Ibu, kamu ini apa amalanmu ini? Saya 3 malam mau ngerampok rumahmu nggak berhasil. Saya lihat rumahmu itu tertutup semuanya dengan kursi. Kata si perampok ini, ya, kamu baca apa ini? Kok bisa rumahmu tertutup dengan kursi? Saya sudah mengintai kau berhari-hari. Katanya si ibu tersebut, alhamdulillah, ketika suami saya meninggal, saya datang kepada salah satu ustadz meminta resep supaya untuk rumah saya dijaga dari kerampokan. Akhirnya saya dikasih bacaan dzikir, yaitu suruh baca ayat kursi. Makanya setiap malam saya baca kursi. Kaget ini maling. Malingnya tahu agama, cuma kebetulan mepet mungkin, jadi maling dia. Karena maling itu ayat kursi itu bukan kursi bu. Ayat kursi itu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Baru tahu itu ibu. Subhanallah. Padahal kalau secara akal logika nggak mungkin orang ini akan dijaga rumahnya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang dimaksud itu adalah ayat kursi. Tapi ibu ini baca kursi. Tapi karena keyakinannya dengan Allah Ta'ala, subhanallah, rumahnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Berkat keyakinannya. Padahal doanya salah. Ini menunjukkan orang yang yakin dengan Allah Ta'ala itu pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang perempuan di Amerika Muslim. Dia lembur kerja, ketika pulang gak ada angkutan sudah. Mau lewat jalan utama aman, tapi jalannya utama muternya jauh. Kalau mau lewat jalan tikus kata orang lorong-lorong lebih cepat, tapi keamanannya nggak bagus karena banyak berandalan. Karena perempuan ini ingin cepat pulang, akhirnya lewat lorong, nggak mau lewat jalan utama karena terlalu jauh. Akhirnya ketika lewat lorong, betulan di ujung lorong itu ada pemabuk berandalan. Ada seorang berandal. Perempuan ini tetap lewat sambil baca ayat kursi, nggak putus. Lewat terus selamat, nggak diganggu. Oleh si berandal ini nggak diganggu. Subhanallah, besok paginya ketika dia melihat berita di televisi seperti sekilas info atau breaking news, dia melihat tadi malam itu ada terjadi pemerkosaan di jalan yang dia lewat. Jamnya sama dengan dia yang lewat, cuma beda beberapa menit. Dia lewat dulu baru terjadi pemerkosaan. Akhirnya dia datang ke kantor polisi. Kenapa? Karena dia tahu orang yang ada di sana itu tahu perempuan itu. Akhirnya mengatakan, Pak, tadi malam saya sekitar 10 menit sebelum kejadian atau 20 menit sebelum kejadian saya lewat sana. Saya tahu orangnya yang di sana itu, saya tahu. Coba Bapak menangkap beberapa orang enggak? Iya, saya menangkap beberapa. Coba lihatkan saya tahu orangnya yang memperkosa itu mana. Akhirnya dilihat, betul. Oh ini Pak, ini yang tadi malam saya lihat orangnya itu. Akhirnya diinterogasi sama polisi, ngaku itu. Pertama nggak ngaku dia, karena nggak ada saksi. Tapi akhirnya karena ada saksi perempuan ini ngaku ini kalau dia yang memperkosa perempuan itu. Akhirnya ketika polisi itu keluar, iya Bu, betul, itu yang memperkosa dari malam. Coba keluarkan Pak, saya ingin ngobrol sama dia. Akhirnya dikeluarkan itu, berandal itu yang memperkosa itu dikeluarkan. Akhirnya ditanya oleh si perempuan tadi ini, kamu ingat gak dengan saya? Kata berandal itu, iya ingat, kamu yang tadi malam lewat. Kata si berandal itu, kamu tadi malam yang lewat. Kenapa kamu tidak memperkosa saya? Ini bukan minta diperkosa ya, maksudnya perempuan ini tanya kenapa dia tidak diganggu. Yang diganggu malah orang yang datang sesudahnya. Apa jawab kata orang berandal tersebut? Kamu tadi malam datangnya bukan sendirian. Kamu ada 2 orang di kanan kirimu yang badannya besar-besar. Makanya saya nggak ganggu kamu. Kalau kamu sudah datang sendirian, kamu yang saya perkosa. Kata perempuan tersebut, enggak, saya jalan sendiri kok. Nggak ada kanan kiri saya orang. Enggak, kata si perampok itu. Kamu ada orang di kanan kirimu badannya besar-besar seperti bodyguard. Kalau kamu jalan sendirian, kamu yang sudah saya perkosa. Perempuan ini langsung nangis. Dia ingat dengan bacaan ayat kursi tersebut. Subhanallah, berkat bacaan ayat kursi tersebut dia yakin akhirnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan malaikat itu diturunkan untuk menjaga perempuan tersebut. Padahal dia jalan sendiri. Tapi si berandal itu melihat perempuan itu jalan dengan 2 orang laki-laki yang badannya besar samping kanan dan samping kirinya. Subhanallah. Subhanallah. Berkat apa? Berkat keyakinan. Ayat kursi ini kan termasuk salah satu doa benteng pertahanan. Maaf, orang kalau kesurupan suruh baca ayat kursi. Biasanya kadang-kadang kalau kena gangguan sihir, kalau mau masuk rumah suruh baca ayat kursi supaya rezekinya lancar. Habis sholat suruh baca ayat kursi. Ayat kursi itu termasuk doa.
Orang yang baca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Barang siapa yang mau tidur baca ayat kursi, doa termasuk doa, maka rumahnya akan terjaga dari kerampokan dan kebakaran, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika perempuan ini baca ayat kursi dengan yakin, subhanallah, dijaga dari gangguan seorang berandal yang ingin memperkosa perempuan, subhanallah. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan doa. Perbanyak doa khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan doa tidak tunggu kita mendapatkan problem. Gak ada problem, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini rezeki kita dikasih barokah melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah taala, yang punya problem hidup diangkat problem hidupnya oleh Allah taala. Mudah-mudahan ditambah iman dan takwa kita, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.